ikut. Saya bilang, oh ada teman begini, nah, ini tidak sembarang itu di deskripsi paten ini. Supaya lebih gampang ya, atau lebih gampang lolos, ya. Pelatihan 3 hari. 25 butir soal dalam waktu 50 menit. Siap, Jadi Pak. satu soal itu 2 menit, Anda jawab ya. Siap, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke materi uji identifikasi masalah. Ya, langkah pertama. Pertanyaannya, apa permasalahan pembelajaran yang telah Anda identifikasi atau temui selama ini? Disilakan. Siap, Bapak. Permasalahan yang saya temui selama ini di kelas ada banyak sebenarnya, Pak. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama yang saya dapatkan adalah minat baca peserta didik di dalam pembelajaran bahasa daerah itu masih sangat rendah, Pak. Kemudian masalah yang kedua itu peserta didik yang memiliki kelainan orientasi seksual selalu mencari perhatian di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Kemudian peserta didik yang kurang merespon guru melalui grup WhatsApp saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kemudian guru belum menerapkan pembelajaran berbasis permainan menyenangkan di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung, sehingga peserta didik kurang bersemangat. Kemudian yang kelima itu kemampuan bertanya peserta didik terkait materi pembelajaran bahasa daerah belum menggambarkan tingkat berpikir kritis. Kemudian guru relatif belum mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa daerah. Namun dari keenam masalah ini, saya hanya berfokus kepada 2 masalah saja, Pak, yaitu berfokus pada minat baca peserta didik, yang mana minat baca peserta didik itu dalam pembelajaran bahasa daerah Makassar masih sangat rendah, dan fokus yang keduanya itu adalah guru belum menerapkan pembelajaran berbasis permainan menyenangkan di dalam kelas saat proses belajar berlangsung, sehingga peserta didik kurang semangat. Seperti itu, Pak. Yang fokusnya saya 2. Oke. Berikut. Dengar baik-baik. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Izin Bapak, suaranya kurang kedengaran di sini, Bapak. Ya, dengar. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Kedengaran? Ya, kedengaran, Bapak. Jawab. Cara saya mengidentifikasi masalah tersebut yaitu tentunya kita sebagai guru berinteraksi dengan siswa. Jadi ada observasi langsung. Saya sebagai guru melihat langsung dari pengamatan yang saya lakukan selama pembelajaran, dan juga termasuk hasil wawancara dari beberapa teman guru. Namun fokusnya saya ini adalah pada saat pembelajaran saya di kelas. Hanya saja wawancara tersebut itu cuma untuk sekedar penguatan saja terkait masalah yang saya dapatkan, apakah memang sama dengan kelas lain atau berbeda dengan kelas yang saya ajarkan, seperti itu, Pak. Jadi observasi langsung dan juga penilaian terkait dengan hasil tugas-tugas yang selama ini dikerjakan oleh siswa. Jadi di situ saya melihat bahwa ternyata masalahnya siswa di sini. Seperti itu, Bapak. Ya, oke. Baik, kita pindah ke materi uji kedua, eksplorasi penyebab masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Siap, Bapak.
terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi sebagai mahasiswa PPG tentu kami untuk mengeksplorasi masalah tersebut setelah kami mendapatkan pembelajaran selama di daring ini, kami diberikan wawasan terkait cara mengeksplorasi masalah. Jadi saya mengeksplorasi masalah saya itu saya berdasarkan hasil kajian literatur, kemudian hasil wawancara terhadap guru, termasuk juga pengawas dan pakar. Jadi selain membaca literatur terkait masalah itu, saya juga bertanya kepada teman, guru, dan kepala sekolah, baik itu juga pengawas sekolah, seperti itu Bapak. Ya, oke. Baik. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi itu? Jadi cara saya menganalisis itu tentu saya tidak boleh lepas dari hasil kajian pustaka saya, hasil kajian literatur saya, dan hasil wawancara Bapak. Jadi saya combine antara keduanya. Misalkan saja pada masalah minat baca peserta didik. Nah, hasil kajian literatur saya saya baca-baca di beberapa literatur itu mengatakan bahwa masyarakat itu belum siap ke tradisi lisan, karena masyarakat Indonesia itu lebih senangnya mendengarkan dibanding membaca. Misalkan seperti itu Bapak, hasil kajian literaturnya, kemudian hasil wawancaranya itu misalkan setelah saya tanya guru-guru, peserta didik itu ternyata cenderung malu membaca membaca, apalagi membaca tulisan lontara, sehingga setelah saya dari dua itu saya kemudian menganalisis apa sih kenapa seperti itu Pak. Nah, makanya saya tidak bisa lepas dari dua ini Pak, karena apa namanya tidak relevan kalau saya keluar dari kajian literatur dan hasil wawancara saya. Jadi saya harus mengacu pada situ Pak. Oke, ya kita pindah ke materi ketiga. Siap Bapak. Penentuan penyebab masalah. Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Siap Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana saya menentukan penyebab masalahnya? Jadi tentunya semua itu berkaitan Pak dari hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Kembali lagi saya contohkan, misalkan di minat baca peserta didik itu kenapa sangat rendah? Contoh seperti itu Pak. Kemudian setelah hasil eksplorasi saya ternyata siswanya kurang disiplin, atau siswa kurang bertanggung jawab ketika diberikan tugas untuk membaca, atau peserta didik kurang percaya diri, atau bisa jadi hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu model atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang pas atau kurang menarik. Nah, dari kesemua hasil eksplorasi tersebut, saya kemudian mencari apa sih yang paling urgennya dari semua hasil eksplorasi tersebut. Jadi setelah saya mengkaji lagi, maka saya menentukan akar penyebab masalahnya itu, oh ternyata di model yang diterapkan oleh guru, belum berpihak mungkin sama siswa misalkan, atau belum pas dengan peserta didiknya, seperti itu Bapak. Jadi seperti itu menurut saya Bapak. Ya, oke. Baik. Pertanyaan berikut. Siap Bapak. Berdasarkan hasil yang Anda peroleh,
Faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Upaya yang Anda lakukan untuk membuka. Bisa diulang Bapak? Kurang kedengaran. Berdasarkan hasil yang Anda peroleh, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Iya Bapak. Misalkan Bapak hasil apa namanya? Misalkan masalah yang saya dapat itu minat bacanya. Jadi berdasarkan analisis saya, tentu saya apa namanya menentukan penyebab masalahnya itu di modelnya Bapak. Jadi bisa jadi model yang digunakan oleh guru itu belum maksimal, menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai macam masalah dalam pembelajaran, termasuk masalah dengan yang berkaitan dengan rendahnya minat baca peserta didik. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang tepat sebagai upaya menumbuhkan minat baca, maka menurut saya perlu dirancang apa namanya perencanaan yang tepat dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disiapkan. Nah, oleh karena itu sebagai guru saya perlu menyusun desain model yang inovatif di dalam kelas agar peserta didik nantinya bisa apa namanya mengikuti pembelajaran dengan senang. Seperti itu Bapak menurut saya. Oke, kita pindah ke materi uji keempat, eksplorasi penentuan solusi. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cara saya mengeksplorasi solusi itu tentu saya tidak bisa lari juga dari yang namanya kajian literatur Bapak. Jadi yang namanya kita untuk mencarikan sebuah solusi pasti kita cari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi ada semacam acuan atau dasar kita untuk misalkan minat bacanya peserta didik ini kurang. Jadi setelah kita kaji literatur, ternyata misalkan menurut taruhlah menurut Purwasi, ternyata perlu dilaksanakan strategi membaca seperti ini, misalnya metode know what you learned atau orang biasa menyingkatnya dengan KWL, atau misalnya ternyata setelah saya membaca literatur yang lain untuk meningkatkan minat baca peserta didik itu, ternyata menurut dari literatur lain itu berbeda dengan literatur pertama. Ternyata perlu dilakukan model penerapan model yang lebih bagus lagi, misalkan model blended learning ya, yang berbasis pada misalkan menggunakan classroom atau menggunakan media-media yang berbasis teknologi. Seperti itu Bapak. Termasuk juga ya. Terus. Oh ya, siap Bapak. Termasuk juga dari misalnya dari wawancara, misalkan apa namanya, saya wawancara teman guru, ternyata ada juga berbeda yang pemahamannya guru. Misalkan guru bilang mungkin perlu dibuatkan sudut-sudut baca Bapak supaya minat bacanya peserta didik itu bisa meningkat ya. Jadi itu tergantung Pak dari hasil wawancara dan kajian literatur yang kita dapatkan Bapak. Jadi seperti itu cara saya mengeksplorasi solusinya Bapak. Begitu Pak, terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusinya? Oh, siap Bapak. Bagaimana cara menganalisisnya? Ya, tentu saya harus menjawab beberapa pertanyaan dulu.
apabila misalkan dalam minat baca peserta didik itu kurang ya atau masih sangat rendah, terus saya harus menganalisis lagi dari hasil eksplorasi alternatif solusi yang saya dapatkan. Misalkan menurut Purwasi itu bahwa strategi pembelajaran KWL itu atau knowledge want to learn it itu adalah strategi yang bisa dengan mudah mengembangkan minat baca peserta didik. Nah, saya harus menjawab 3 pertanyaan. Artinya kenapa saya harus menggunakan strategi pengawal lentur KWL ini. Saya singkat Bapak KWL karena agak sulit lidah saya mengucapkan bahasa Inggris. Saya singkat saja strategi KWL. Saya harus menjawab 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu mengapa? Misalnya saya tanyakan mengapa saya harus menggunakan itu? Ya, karena saya jawab karena strategi KWL mengajarkan kepada pembaca atau tujuan membaca pemahaman kepada peserta didik ya. Kemudian menuntut peran aktif peserta didik pada sebelum, saat, dan sesudah membaca. Nah, peserta didik di sini betul-betul aktif dalam membaca. Kemudian selain itu, strategi KWL juga dapat membantu peserta didik untuk memahami informasi baru yang diterimanya. Ya, strategi ini cukup sederhana dan jelas serta memiliki dampak signifikan apabila diterapkan dalam kegiatan membaca pemahaman. Nah, itu yang pertanyaan pertama yang harus saya jawab ketika saya ingin menganalisis alternatif solusi. Pertanyaan kedua yang harus saya jawab dari misalkan minat baca peserta didik itu rendah adalah apa sih kelebihan dari strategi ini? Ya, tentu saya akan menjawab peserta didik diberikan kesempatan untuk berperan aktif pada saat sebelum, pada saat proses belajar, dan pada saat setelah membaca pemahaman itu. Kemudian juga membantu peserta didik untuk memikirkan informasi yang baru diterima, serta memperkuat kemampuan peserta didik mengembangkan pengetahuan. Jadi ada di sini semacam strategi bagian analisisnya. Jadi ada kelebihannya di sini. Jadi siswa bisa menganalisis pengetahuannya sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang harus saya jawab ketika ingin menganalisis alternatif solusi ya tentu saya harus menjawab apa sih kelemahan dari strategi ini. Nah, ketika ditanya tentang misalnya minat baca peserta didik dalam bahasa daerah itu masih sangat rendah, terus menurut kajian literatur itu menggunakan strategi KWL. Nah, saya harus jawab apa sih kelemahan dari strategi KWL itu. Nah, saya akan menjawab bahwa strategi KWL itu membuat peserta didik yang mental belajarnya kurang dan keberaniannya untuk mengemukakan pendapat juga kurang, tentu akan merasa minder dan merasa tersaingi oleh anak yang lebih pintar. Jadi artinya peserta didik yang kurang mentalnya kurang agak kurang bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang lebih tinggi tingkat IQ-nya. Seperti itu, Bapak. Ya, oke. Kita pindah ke materi uji kelima. Siap, Bapak. Yaitu penentuan solusi. Pertanyaannya, apa solusi yang Anda tentukan untuk mengatasi masalah yang telah Anda identifikasi? Terima kasih Bapak. Pertanyaannya sangat luar biasa. Tentu saya akan menjawab seperti ini Bapak. Karena menyangkut dengan hasil-hasil LK yang setelah saya lakukan berdasarkan analisis literatur, berdasarkan identifikasi masalah yang pernah saya jawab, tentu saya berusaha untuk mengerucut lagi Bapak karena mungkin ini akan sampai kepada 2 masalah. Jadi saya dalam menentukan solusi itu tentu saya harus kembali ke eksplorasi alternatif solusi yang pernah saya kerjakan di LK-LK sebelumnya. Jadi kalau saya kembali ke situ tentu saya harus melihat lagi kajian-kajian literatur. Jadi kembali lagi Pak ke kajian literatur dan
hasil wawancara. Nah, setelah melihat dari hasil kajian literatur dan wawancara, tentu saya akan mencatat semua eh, hasil-hasil yang saya dapatkan dari kajian literatur. Misalkan kajian literatur itu ada saya dapatkan taruhlah 6. Lalu dari wawancara itu saya dapatkan 2 alternatif solusi. Jadi saya gabungkan menjadi 8. Setelah digabungkan menjadi 8 itu dari hasil analisis alternatif solusinya, saya kemudian menentukan solusi yang kira-kira relevan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya harus melihat kembali dari kedelapan analisis alternatif solusi tersebut. Saya harus betul-betul mengidentifikasi atau menganalisis kembali apa sih model apa sih yang paling cocok ketika untuk menyelesaikan masalah ini untuk menentukan solusinya. Nah, misalkan kembali lagi ke yang masalah yang tadi saya sampaikan pada saat menjelaskan bahwa contoh saja Bapak, misalkan minat baca peserta didik itu kurang, ya saya solusinya itu mungkin menggunakan strategi membaca menggunakan knowledge one to learn it pada pembelajaran bahasa daerah dan menggunakan media gambar. Misalnya setelah saya wawancara dengan teman guru, salah satu alternatif solusi yang ditawarkan itu adalah menggunakan media gambar. Nah, seperti itu Bapak. Tentu setelah menentukan solusi yang relevan, saya harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan lagi. Tidak langsung bahwa setelah melihat dari hasil analisis alternatif solusi itu langsung saya bilang ini yang solusinya. Tetap saya harus menganalisis. Jadi saya kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa sih? Kenapa harus itu? Apa sih kelebihannya? Lalu apabila strategi ini diterapkan, apa sih keuntungannya? Dan apabila strategi ini tidak diterapkan, maka apa sih dampaknya seperti itu? Contoh saja, Bapak, misalkan dalam minat baca, contoh pemilihan solusi KWL ini kenapa dipilih? Karena dengan pertimbangan bahwa strategi ini bisa mengajak peserta didik untuk mengemukakan pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, selain itu pertanyaan kedua yang harus saya jawab adalah apa sih kelebihan? Nah, kelebihan dari strategi ini adalah memberikan peluang bagi peserta didik untuk lebih berani mengemukakan tanggapan atau pendapatnya dalam belajar. Kemudian pertanyaan ketiga, jika strategi ini diterapkan, apa sih dampaknya? Saya akan menjawab bahwa di dalam kelas ini maka peserta didik akan termotivasi untuk aktif berpartisipasi mengeluarkan pemahaman, ide, dan apa yang ingin didapatkan setelah membaca. Nah, yang pertanyaan terakhir yang harus saya jawab ketika harus menentukan solusi ini adalah apabila strategi ini tidak saya terapkan, apa dampaknya bagi peserta didik? Tentunya kondisi ini akan mempengaruhi suasana kelas. Bisa jadi suasana kelas itu biasa saja, tidak aktif, dan pada akhirnya mempengaruhi prestasi peserta didik, terutama dalam minat baca dan pemahaman membaca. Seperti itu, Bapak. Oke. Berikut cara Mohon izin, Bapak. atau teknik apa yang telah dengar baik. Dengar baik. Cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan atau tetapkan memang paling tepat atau sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cara yang paling tepat, kalau saya tangkap tadi dari pertanyaannya, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan solusi yang telah solusi dari masalah yang telah diidentifikasi. Jadi dari keenam masalah yang pernah saya identifikasi, ada dua pokok masalah yang saya sampai hari ini fokusnya ke situ. Jadi saya berfokus kepada modelnya Bapak. Jadi caranya itu adalah merancang pembelajaran, membuat perangkat yang di dalamnya terdapat identitas sekolah, identitas mata pelajaran. Saya juga harus menuangkan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan menjelaskan juga tujuan-tujuan pembelajarannya dan langkah-langkah. Kemudian juga menentukan model atau pendekatan atau metode dan media yang digunakan. Jadi ada banyak caranya yang saya harus, maksudnya ada banyak proses yang harus saya laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu pada intinya adalah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu intinya, Pak. Oke. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara Anda mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang Anda telah kembangkan berhasil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Cara saya itu, Pak, saya punya 5 cara. Ya, yang pertama saya harus membuat refleksi dalam bentuk jurnal. Jadi misalnya dalam jurnal itu saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa sih yang telah kegiatan apa yang telah berlangsung. Ya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kejadian-kejadian penting selama pembelajaran dan seterusnya sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang saya peroleh dari refleksi ini. Seperti itu yang pertama. Kemudian cara kedua saya adalah membuat lembar observasi. Jadi lembar observasi ini saya gunakan untuk mengetahui apakah rencana saya ini sudah berhasil. Kemudian saya wawancara juga. Wawancara saya itu bisa kepada peserta didik. Jadi peserta didik saya akan berikan kuesioner tentang proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Bisa jadi misalkan apakah peserta didik, contoh soalnya apakah peserta didik senang pada saat belajar seperti ini dan lain sebagainya. Jadi dari hasil dari kuesioner tersebut saya akan menyimpulkan bahwa ternyata pelaksanaan pembelajaran saya ini berhasil atau tidak, seperti itu, Pak. Kemudian saya juga bisa meminta responden dari teman guru sejawat, atau saya juga minta survei dari kepala sekolah setelah melihat melihat langsung model pembelajaran saya di kelas. Dan selanjutnya saya memperlihatkan atau melihat hasil dari pembelajaran siswa. Jadi saya harus melihat hasil belajarnya. Misalkan ada produk yang dihasilkan setelah pembelajaran atau ada suatu peningkatan ketika peserta didik setelah melewati pembelajaran ini ternyata minat bacanya peserta didik semakin meningkat.
atau banyak hal Pak yang hasil-hasil belajar siswa yang bisa dilihat seperti itu Pak. Oke, berikut. Bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Saya ulangi, bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Silakan. Cara mengembangkannya adalah tentu kita harus membuat perencanaan yang matang dan tentu kita harus melihat apa dulu kemauan peserta didik. Setelah itu kita menentukan model atau metode apa yang pas untuk peserta didik sehingga IPK dari peserta didik itu bisa naik, meningkat. Jadi ada semacam asesmen diagnostik yang dilakukan kepada peserta didik untuk menentukan ke depannya desain apa yang cocok, yang pas untuk meningkatkan IPK dari peserta didik. Ya, oke. Siap, Ya, Bapak. pertanyaan berikut. Bagaimana pendapat Anda mengenai penilaian otentik? Pendapat saya tentang penilaian otentik, tentu sebagai guru harus betul-betul melaksanakan penilaian itu secara objektif, ya, tanpa harus dipengaruhi dengan kondisi-kondisi di luar dari indikator-indikator yang telah ditetapkan pada proses belajar. Misalkan standar-standarnya telah ditentukan bahwa seperti itu, makanya perlu betul-betul guru dalam menilai itu harus otentik dan objektif, seperti itu Bapak. Oke. Pertanyaan, waktu Anda lagi 10 menit lebih sedikit. Masih ada pertanyaan 10. Siap Bapak. Jadi harus cepat-cepat, harus diringkas. Materi Bapak. uji ke-7. Mohon didengar. Materi yang mendukung HOTS. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi HOTS? Menurut saya, materi HOTS adalah materi yang bersifat berpikir tingkat tinggi, yang di dalamnya terdapat misalnya siswa diberikan pertanyaan untuk menganalisis jawaban. Seperti itu Bapak. Ya, yang kedua. Apakah materi yang Anda telah kembangkan sudah berbasis HOTS? Apa alasan Anda? Siap Bapak. Yang saya kembangkan ini tidak sepenuhnya HOTS, tapi ada satu soal yang saya selipkan HOTS karena kalau saya memberikan soal HOTS secara menyeluruh, saya rasa peserta didik akan merasa kurang termotivasi karena harus berpikir lebih keras lagi dalam menjawab soal-soal. Jadi dalam 10 soal itu saya hanya selipkan satu soal yang berbasis HOTS. Siap Bapak. Ya, oke. Pertanyaan ketiga. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Di soal Bapak, siap. Di soal LKPD saya berikan satu soal yang bersifat HOTS. Oke. Siap Bapak. Berikut, Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian. Apakah soal-soal yang disiapkan sudah HOTS? Soal yang mana? Mengapa? Siap Bapak. Di instrumen soal yang saya berbasis HOTS itu ada satu Bapak,
sisanya masih bersifat mengingat saja. Cuma yang satu dari 10 soal itu hanya satu yang hot, Bapak, saya masukkan. Ya, oke. Apakah soal yang hot sama dengan soal yang sulit? Soal berbeda, Bapak. Soal sulit itu bisa jadi sulit ketika misalnya kita tidak bisa mengingat misalkan soal biasa itu, Pak, yang bukan hot, soalnya mengingat tempat. Padahal sebenarnya soal mengingat tempat itu belum tentu semua orang bisa mengingat. Sedangkan soal hot itu adalah soal yang bisa jadi dalamnya terdapat menganalisis jawaban. Seperti itu, Bapak. Ya, oke. Kita pindah ke materi uji yang ke-8. Literasi numerasi. Apa yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Siap, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya lakukan adalah mendesain model pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Misalnya fokusnya itu pada peserta didik. Jadi saya sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Jadi pendekatan saya itu adalah student center. Kemudian metodenya itu konstruktivisme, bagaimana peserta didik bisa membangun sendiri pengetahuannya dengan strateginya itu strategi KWL dengan membaca KWL. Jadi peserta didik sendiri yang membaca pemahamannya, seperti itu, Bapak. Oke, berikut. Apakah Anda yakin bahwa materi yang telah dikembangkan sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Saya yakin, Bapak, bahwa model yang saya gunakan ini sudah sangat tepat dan saya sudah tidak sabar lagi untuk menerapkannya nanti di sekolah saya setelah saya kembali ke sekolah untuk melaksanakan PPL. Saya sangat yakin, Bapak. Ya. Pertanyaan, kita pindah ke materi uji yang ke-9 yang isinya 3 dan waktu Anda sisa 10 menit. Menurut Anda, ya ini materi uji yang ke-9, pengintegrasian TPAC dalam pembelajaran. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan TPACK? TPACK itu adalah menurut saya pengintegrasian teknologi konten pengetahuan dalam satu kesatuan. Misalkan dalam membuat sebuah media itu kita menggunakan media, terus kontennya seperti apa, terus apa isi pengetahuannya, dan lain-lain sebagainya, Bapak, seperti itu. Ya, pertanyaan berikut. Apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sudah mengintegrasikan TPACK? Siap, Bapak, sudah sesuai dengan TPACK karena media yang saya gunakan di sini adalah media gambar dan saya mendesain gambarnya itu menggunakan aplikasi Canva dan menuangkan materi-materi ajarnya ke dalam jadi dalam satu materi gambar itu ada gambar dan materinya, Pak, seperti itu. Jadi saya menggunakan aplikasi media Canva untuk membuat medianya seperti itu. Ya, oke. Berikut pertanyaan terakhir. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP-nya yang telah disusun sudah mengintegrasikan TPACK? Pada RPP yang pada saat diidentifikasi masalah yang minat baca. Jadi saya menggunakan media gambar, kemudian menuangkan materi ajarnya di dalam di samping gambar-gambarnya, Bapak. Jadi peserta didik
membaca sambil melihat gambarnya seperti itu, Bapak. Oke, sudah? Di RPP pertemuan pertama itu, Bapak. Di rencana aksi 1 saya masukkan, Bapak. Iya, oke. Ya, baik. Mungkin dari Ibu Andi ada masukan? Halo, Ibu Andi. Ibu Andi Jamila, halo. Oke, belum ada hubungan. Baik, saudara Faisal Hidayat, itu saya kira cukup dari Anda. Siap, Bapak. Ya. Ya. Baik, saudara Faisal Hidayat, saya kira bisa mengundurkan diri dari layar. Ya. Siap, Bapak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji. Saya mohon izin untuk keluar dari room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kami undang Asri Widyastuti. Ya Pak, saya akan informasikan. Bagaimana caranya keluar ini? Keluar aja. Oh, siap. Nanti hilang sendiri Anda punya. Ya, segera masuk Pak. Teater seni kolektif. Lebih banyak seni rupanya. Buat apa ini? Buat